dalam rangka menutup tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Rasa syukur ini tentu mudah-mudahan menjadi tanda dan juga penguat bagi kita, sehingga kita di tahun yang akan datang bisa lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Tadi oleh MC sudah disebutkan, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang muhasabah atau muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam ayat itu utamanya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Semestinya lah setiap diri kita untuk bisa memperhatikan apa yang telah kita kerjakan, yang tentu ini kalau bahasanya bahasa sederhananya adalah mengevaluasi, mengintrospeksi, melihat kembali apa yang telah kita lakukan. Nah, tujuan daripada mengevaluasi ini untuk apa? Di situ diteruskan ayatnya, ma taqaddama lighad. Lighodin itu untuk hari esok. Artinya bahwa muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri ini satu sisi untuk kita memperbaiki atau mengingat apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan setelah itu kita siapkan masa yang akan datang. Nah, kalau dalam kajian tasawuf, muhasabatun nafsi ini juga untuk menyadari atas kelemahan kita. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Selama 1 tahun yang lalu, dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu, kira-kira kita ini banyak lupanya, banyak salahnya, atau banyak amalnya. Nah, terus amalnya pun juga kira-kira apakah diterima oleh Allah atau tidak diterima. Nah, ini yang harus kita upayakan, mengevaluasi diri. Nah, terus setelah kita bisa mengevaluasi diri, tentu yang ingin dicapai dari muhasabatun nafsi adalah muraqabah, mawas diri. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah menyadari akan kekurangan dan kealpaan, tentu kita diharapkan untuk bisa bertaubat. Nah, taubat ini akan menutup dan mengganti kesalahan-kesalahan masa lalu menjadi kebaikan. Paling tidak ketika kita sudah muhasabatun nafsi, sudah mengevaluasi diri, kita menyadari kealpaan, kekurangan dan sebagainya, terus kita bertobat, beristighfar, maka pada saat itu kesalahan, kealpaan kita dihapus oleh Allah dan justru menjadi kebaikan. Artinya ketika kesalahan sudah dihapus, nanti justru akan lahir kebaikan. Paling tidak kebaikan itu dari istighfar atau dari taubat kita. Nah, bahkan
dari salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tuba liman kana ya'rifu aibah. Sangatlah bahagia, sangatlah beruntung orang yang mengerti dan memahami aibnya, orang yang mengerti dan memahami kekurangannya, orang yang mengerti dan memahami kesalahan-kesalahannya. Dan ini ketika kita bisa mengakui kesalahan dan kealpaan kita, itu justru orang yang paling hebat. Nah, tambah hebat lagi kalau kita mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, dan selanjutnya memohon maaf. Nah, memohon maaf tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah mohon maaf, yang itu artinya tobat, maka kita dianggap tidak punya dosa. Hal ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man taba min adzamin kaman la dzanbalah. Barang siapa yang bertobat atas dosa, maka ia seperti tidak punya dosa. Artinya bersih kembali. Nah, proses muhasabatun nafsi ini yang kita harapkan adalah mudah-mudahan tahun 2021 yang kita tutup pada malam hari ini, kita tutup dengan pertaubatan, kita tutup dengan permohonan ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan kita memohon ampun kepada Allah, tahun 2021 ini kita dibersihkan dari segala dosa. Selanjutnya menyambut tahun yang akan datang 2022, kita berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Nah, oleh karena itu, maka ada anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa berada di dalam kebaikan, selalu mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tentu kita tidak boleh memisahkan antara dunia dan akhirat. Setiap kita bernapas, hidup di alam dunia ini, tentulah akan kita bawa ke akhirat. Baik dan buruk tentu akan kita bawa ke akhirat. Maka kita ingin kebaikan di dunia ini sampai kepada ke akhirat. Nah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada 4 hal yang apabila kita bisa mendapatkannya, maka ia seolah-olah sudah mendapatkan faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Maka ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang ini mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan di 2022 dengan penuh kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja? Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, walisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, wal badanu alal bala'i sabirun, badan, anggota jasad kita, anggota tubuh kita ketika mendapatkan musibah bisa bersabar. Dan yang keempat, wa zaujatun tu'inuna ilallah, dan istri ataupun pasangan, dalam hal ini bisa saja rekan kerja, sahabat, teman, atau sesama pengurus DKM dan sebagainya. Siapa saja yang menjadi teman kita, yang mendampingi kita, yang itu selalu menunjukkan atau membantu menuju kepada kebaikan atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal ini menjadi kunci kebahagiaan, menjadi kunci kesuksesan, menjadi kunci atas keinginan kita hidup mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama tadi, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki hati yang selalu bersyukur, maka
tentu kehidupan kita akan bahagia, kehidupan kita akan nyaman, kita tidak akan merasa kekurangan dan sebagainya. Sebaliknya dari hati yang bersyukur adalah hati yang rakus. Hati yang rakus tentu ini karena nafsul ammarah, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kata para filosof, dunia ini itu akan cukup bagi manusia, ya, sumber daya alamnya ini akan cukup bagi manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, gitu, di hari kiamat kelak, gitu. Tapi sumber daya alam yang ada di dunia ini tidak akan pernah cukup bagi satu orang yang hatinya rakus. Naudzubillahi min. Kenapa? Karena ia tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Ia akan merasa kurang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka kunci kebahagiaan adalah yang pertama hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur tentulah hati yang bersih, hati yang lurus dan hati yang sehat. Nah, untuk mendapatkan hati yang sehat ini ya tentu kita harus selalu memohon kepada Allah dengan selalu beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kedua, walisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Tentu di sini zikirnya bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan membaca tasbih, bisa dengan membaca takbir, tahlil dan sebagainya. Tapi dalam rangka kita menyambut tahun baru yang tahun 2022 ini, maka zikir yang seyogyanya kita bacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillahi ya, perjalanan kehidupan di tahun yang baru. Mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir ini kehidupan kita tambah berkah, kehidupan kita tambah bermanfaat dan bermaslahat, ya, membawa keberkahan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yang ketiga adalah mudah-mudahan di dalam perjalanan kehidupan kita di 2022 ini badan kita bisa bersabar. Tentu dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ada tantangan, ujian, cobaan dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, rintangan dan sebagainya, kita masih tetap bersama Allah, yaitu bisa bersabar. Nah, ketika kita bersabar, maka kita pun akan bahagia. Selanjutnya adalah yang ketiga, yang keempat, mudah-mudahan di tahun 2022 siapapun yang ada bersama kita, di samping kita, di depan kita, di belakang kita, semuanya menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadikan sarana atau kesempatan untuk berbuat baik dan menciptakan kebaikan, sehingga kita mudah-mudahan hidup disertai dengan penuh keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.